Saya mau bertanya pada Raffi, Apa Pak? cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers Pak. Coba ceritakan, kalau YouTube tuh seperti apa sih? Kok pengen jadi YouTubers? YouTubers itu kalau banyak subscribernya kita kan bisa menghasilkan uang. SD zaman sekarang, kalau ditanya udah gede cita-citanya mau jadi apa, mereka mau jadi YouTuber, udah gak mau jadi presiden lagi. Begitu juga mungkin Anda yang sedang menonton video ini, pasti Anda sudah punya angan-angan atau punya keinginan untuk jadi YouTuber. Dan di video kali ini saya akan bongkar apakah benar YouTuber itu bisa menghasilkan banyak uang. Oke, jadi YouTube itu sebetulnya adalah sebuah bisnis ya. Bisnis kolaborasi. Di sini ada pengiklan atau bisa dibilang brand kali ya. Oke, nah si pengiklan ini nanti dia membayar YouTube. Oke, YouTube membayar kreator atau YouTuber lah ya. Oke, let's say misalnya si pengiklan atau si brand ini bayar YouTube 100.000. Nah, YouTube akan nge-keep 45%-nya. Sisanya 55.000 dibayar ke konten kreator atau YouTuber. Nah, konten yang dibuat oleh si YouTuber ini harus bisa memberikan views ke iklannya si brand ini. Jadi dengan membayar 100.000, si pengiklan berhak untuk mendapatkan 4.000 views. Oke, nah kalau seandainya budgetnya dinaikin sama si pengiklan nih 200.000, oke, berarti video iklannya berhak mendapatkan 8.000 views. Otomatis si YouTubernya juga dapatnya naik ya, jadi 110.000. Terus YouTube-nya juga naik jadi 90.000. Nah, jadi kuncinya di si pengiklan nih. Si pengiklan yang bayar ke YouTube, YouTube bayar ke konten kreator. Ini adalah pendapatan dari AdSense namanya. Nah, ada patokan harga yang dikasih sama YouTube, namanya tuh CPM ya. Patokan harganya gini, YouTube ngomong nih ke si pengiklan, untuk dapetin 1000 views, itu sama dengan 25.000. Nah, ini biasa kita sebut CPM nih, cost per mille, cost per 1000 views. Cuman kadang-kadang ini 25.000 ini bisa lebih murah ya, kadang-kadang bisa lebih tinggi sedikit, tapi 25.000 ini terus termasuk tinggi harganya. Tergantung market yang disasar sama si pengiklan ini. Nah, kita buktikan ya kenapa misalnya 20.000 yang saya ambil di sini. Jadi, saya akan buka account saya sebagai pengiklan. Waktu itu kami sempat men-spend 375 juta ya untuk memasang iklan di YouTube. Nah, dari 375 juta itu kita mendapatkan impression sebanyak 15 juta. Jadinya average CPM-nya itu 24.000. Bisa dibilang kita buletin CPM-nya jadi 25.000 lah ya. Oke, 25.000 berarti 1000 views. Berarti kalau satu views 25 rupiah kan. Lagi-lagi ini plus minus ya, tergantung marketnya. Kadang-kadang ada yang di bawahnya 25 rupiah. Nah, sekarang kita mau ngitung kekayaannya seseorang. Berapa yang dia pernah hasilkan dari YouTube-nya dia misalnya. Misalnya kita cari Raditya Dika nih, terus kita pilih yang tab about ya. Nah, di sini ada jumlahnya nih, hampir 1,5 miliar ya. Kita hitung ya, berapa pendapatan iklannya. Ini hanya perkiraan saja ya, belum tentu semua views yang di sini menghasilkan AdSense. Oke? Raditya Dika. Jadi ini hanya perkiraan saja supaya Anda tahu cara ngitungnya gitu. Nah, ini CPM per bagi 1000 itu maksudnya harga per satu view-nya. RP per satu view lah ya. 25 rupiah kan tadi kan. Nah, terus AdSense-nya berarti pendapatannya totalnya tinggal kita kali aja. Berarti si Radit nih udah menghasilkan 37 miliar ya secara AdSense aja gitu. Oke. Konten kreator dapat 55%, YouTube-nya dapat 45%. Jadi pengiklan bayar 37 miliar, dari 37 miliar ini dibagi hasil nih, si YouTuber dapat segini, si YouTube dapat segini. Coba kita hitung lagi deh. Ya Ricis misalnya ya. Dia sudah menghasilkan 3 miliar views. Kalau misalnya seandainya ini views semua dipasangin AdSense, perkiraannya berarti sebesar 78 miliar ya. Terus bagi hasil, YouTube dapat 35 miliar, YouTuber dapat 42 miliar. Kalau Anda mau lihat, itu bisa di Social Blade ya. Bisa lihat nih di top 250 YouTubers based on video views misalnya. Oke, paling banyak berarti RCTI ya. Oke, nah sekarang kalau mau ditanya siapa sih YouTuber yang paling tajir di YouTube?
Paling tajir jelas adalah YouTube. Oke, YouTube mendapatkan semua 45% dari total iklan yang masuk dari seluruh YouTuber di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah bisnis YouTube. Dan itulah cara menghitung pendapatan YouTube. Tapi gimana dengan YouTuber-YouTuber yang baru mulai gitu? Yang viewsnya paling cuma 1.000, cuma 10.000, ya subscribernya juga cuma 10.000. Itu gimana gitu kan? Nggak semua orang bisa jadi entertainer kan. Oke, nah di sini sebenarnya ada pendapatan lain ya, selain dari AdSense. Bisa juga ada yang namanya sponsorship. Jadi si pengiklannya nih, brandnya langsung ke si kreatornya gitu. Langsung bayar ke kreatornya berapa gitu misalnya. Itu adalah sponsorship. Biasanya tuh kayak Deddy Corbuzier kalau nggak salah, kalau dia interview orang tuh kan gelasnya ada merek kopinya kalau nggak salah ya. Biasanya itu adalah sponsorship. Oke? Tapi biasanya kelemahannya adalah dia cuma mau sama YouTuber besar gitu yang viewsnya udah gila-gilaan. Oke, yang abis itu yang populer juga adalah affiliate. Nah, affiliate ini biasanya kreator itu YouTuber dia naruh link di deskripsi videonya. Nah, linknya itu kalau diklik, misalnya masuk ke produk yang dijual. Jadi dijual langsung sama si YouTuber ini atau kreator ke penonton ya. Misalnya saya adalah makeup artist ya, saya ngajarin tutorial berdandan ala Korea di YouTube. Nah, di deskripsi video saya taruh tuh link affiliate buat jualan alat makeupnya. Begitu ada viewer saya yang beli, saya dapat duit, saya dapat komisi lah dari si brand alat makeup yang saya jual. Nah, yang terakhir adalah paid content. Nah, paid content ini cocok banget buat YouTuber-YouTuber yang sifatnya edukasi. Jadi YouTuber itu sebenarnya dibagi jadi dua kategori besar ya. Yang pertama adalah entertainment, yang kedua itu education. Biasanya dibagi jadi dua kategori besar nih. Entah dia jadi entertain atau education. Entertain tuh biasanya yang kayak Raditya Dika, Atta Halilintar, yang gitu-gitu tuh, yang intinya menghibur lah, dunia hiburan lah. Education itu biasanya mereka yang memberikan solusi, kayak misalnya solusi kesehatan, tutorial cara supaya nggak sakit pinggang, tutorial cara menanam sayuran di rumah, tutorial masak. Oke. Nah, paid content ini apa? Paid content tuh biasanya kelas online, kelas berbayar. Jadi kalau kita biasanya di YouTube itu kan kita ngasih free content kan. Sedangkan paid content itu adalah konten premiumnya. Jadi let's say kayak gini. Misalnya Anda suka berkebun, lalu Anda bikin tutorial nih caranya menanam kangkung di rumah misalnya. Anda bisa bikin kayak semacam kelas online. Caranya berbisnis sayuran di rumah. Nah, itu bayar misalnya kontennya. Jadi semacam kelas online lah gitu ya. Paid content tuh. Tapi sebenarnya jadi YouTuber itu bukan tentang uang. Gak semua YouTuber itu bisa dapetin jutaan views ya. Bahkan semakin banyak YouTuber akan semakin banyak persaingan. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana Anda bisa memberikan value atau solusi atas permasalahan penonton Anda. Apapun profesi Anda, apapun passion Anda, apapun obsesi Anda, itu yang Anda bagikan di YouTube. Bukan karena Atta Halilintar bisa dapetin jutaan views, Raditya Dika juga bisa dapetin banyak banget views, Anda pengen jadi seperti dia. Enggak. Kuncinya adalah bagaimana Anda bisa membagikan kepada dunia apa yang Anda senangi atau apa yang Anda tekuni, supaya dunia bisa mendapatkan value dari konten yang Anda buat. Contohnya saya membuat konten digital marketing karena saya menekuni dunia digital marketing, sehingga saya ingin membantu orang lain untuk bisa tahu gimana caranya berkarya lewat dunia digital. YouTube itu hanyalah sebuah media untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi konten, berbagi tentang Anda, tentang passion Anda kepada dunia. Jadi gini, misalnya ini Anda ya, Anda punya passion apa? Misalnya ini passion, atau misalnya obsesi ya, hobi, apa yang Anda suka gitu. Nah, lewat YouTube Anda membagikannya kepada dunia. Dari sini yang menjadi fokus Anda adalah ini di sini. Nah, uang atau income ini akan datang dengan sendirinya ketika dunia merasakan value yang Anda berikan lewat passion, obsesi atau hobi Anda. Nah, YouTube ini hanyalah sebuah media ya gitu. Misalnya Anda suka berkebun, atau Anda suka masak misalnya, atau Anda suka komedi misalnya, Anda suka kesehatan misalnya. Nah, ini semua adalah obsesi Anda masing-masing. Oke, misalnya ada orang lain yang obsesinya sama dengan Anda. Yang membuat unik di sini adalah Anda. Anda dikombinasikan dengan passion, obsesi, dan hobi Anda, itu menjadi sesuatu yang unik. Let's say misalnya dulu nggak ada YouTube, Raditya Dika misalnya dia obsesinya adalah komedi kan, tapi bisa lewat buku atau lewat apa? Lewat film. Nah, jadi YouTube itu hanyalah sekedar media seperti itu.
Tapi YouTube ini yang membuat lapangan tandingnya jadi rata. Jadi semua orang bisa membagikan passion, hobi, dan obsesi dengan cara mereka masing-masing, dengan gaya mereka masing-masing kepada dunia. Uang atau income itu akan datang dengan sendirinya. Jadi fokusnya jangan di uang ya. Yang Anda fokus adalah di sini. Anda memberikan value kepada penonton Anda sesuai dengan passion Anda. Itu adalah kata kunci yang paling penting jika Anda ingin sukses di YouTube atau di sosial media manapun. Jika ada pertanyaan langsung aja tulis di komen. Dan seperti biasanya jika Anda suka dengan konten ini, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.